Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update koin Bitgert, di mana baru-baru ini telah terjadi beberapa updatean dan juga beberapa news yang telah dilakukan oleh tim dan juga developers koin Bitgert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari koin Bryce ini sekitaran 5 hari yang lalu, lebih kurangnya sekitar 1 mingguan. Dan kali ini kita akan update kembali kira-kira ada informasi apa saja dari koin Bitgert. Dan dengan beberapa updatean terbaru yang akan gue bahas kepada kalian mengenai pelistingan, mekanisme pembakaran, buyback, dan banyak lagi. Dan bahkan di akhir bulan Agustus sekarang akan di-launching dari sebuah platform peer-to-peer-nya koin Bitgert. Wow. Dan selain itu pun sekarang dari mobil ataupun Project Q Bryce-nya ini telah diberangkatkan dari negara Prancis untuk menuju Uni Emirat Arab. Tetapi dengan beberapa pembahasan gua untuk membahas dari koin Bitgert ini, masih banyak orang gitu yang telah mempertanyakan kenapa lo masih tetap membahas koin Bitgert. Padahal koin Bryce ini berpotensi rug pull, scam, dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi gua mau bahas dari koin Bitgert ini khusus holders ataupun army koin Bryce. Jadi buat kalian mau menonton ataupun tidak silahkan ya. Apabila kalian tidak suka dengan konten-konten gua, silahkan kalian skip. Tetapi gua memberikan suatu informasi dari sebuah perkembangan project koin Bitgert ini hanya untuk army dan juga holders koin Bitgert. Dan nanti untuk dari video kita akan bahas juga kira-kira ada berapa jumlah koin Bitgert yang tersimpan di dalam wallet mekanisme pembakarannya koin Bryce. Dan bahkan baru-baru ini telah terjadi buyback gitu ya, sekitar 100 miliar koin Bryce yang telah dilakukan oleh developers koin Bitgert. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga dari koin Bitgert, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Melihat kondisi harga dari koin Bitgert Bryce, hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 1,50%. Sebetulnya untuk koin Bryce ini terjadi penurunan bukan baru-baru ini ya, sudah terhitung beberapa hari yang lalu, mungkin lebih dari 2 mingguan Bryce selalu mengalami penurunan. Dan buat kalian yang memang ingin tambah muatan dari koin Bitgert, silahkan dior terlebih dahulu ya, tetap dipertimbangkan juga. Dan menurut gua Bryce masih akan memiliki potensi untuk terjadi penurunan mungkin di 15 atau di 13. Dan dari segi market cap untuk koin Bryce hari ini sedang terjadi penurunan 0,35% dan dari market capnya hanya di 75 jutaan US dollar. Begitupun dari segi volume selama 24 jam terakhir mengalami penurunan di atas 40-an% dan hanya memiliki volume 1 jutaan dolar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana sekarang kita update dulu mengenai laporan mingguan yang telah dirilis oleh tim dan juga developers koin Bitgert periode tanggal 15 Agustus 2023. Jadi mengenai laporan mingguan tanggal 15 Agustus 2023 dan laporan mingguan Bitgert tanggal 13 bulan 8 2023. Yang akan datang dengan mudah tidak akan bertahan lama, yang bertahan lama tidak akan datang dengan mudah. Nah, jadi maksudnya seperti apa nih? Jadi untuk koin Bryce ini yang kita lihat dari segi harga gitu ya. Memang untuk harga dari koin Bryce ini agak sedikit sulit sekali untuk mengalami pemulihan apalagi kenaikan dengan signifikan. Tapi menurut developers di dalam sebuah laporan mingguan ini, ketika memang salah satu project datangnya itu dengan mudah, itu tidak akan bertahan dengan lama. Tapi untuk mendapatkan suatu keuntungan, tetapi sulit sekali untuk mendapatkan, justru itu yang akan bertahan dengan lama. Ya mungkin lebih kurangnya seperti itu karena koin Bryce ini agak sedikit sulit sekali gitu ya untuk menuju puncaknya. Mungkin project tersebutlah yang akan bertahan lama. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa gua pahami di dalam sebuah laporan mingguan ini. Dan selain itu pun mengenai gambaran dari market, banyak investor yang telah berkecimpung di industri kripto mengalami delusi menjadi jutawan dalam semalam. Meskipun ini mungkin benar untuk beberapa orang dan itu hanya pencuci mata bagi banyak orang. Jadi arah yang benar untuk berinvestasi adalah percaya pada diri sendiri dan investasi Anda sendiri. Dan bertahan lama, karena yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama. Dan yang bertahan lama tidak akan datang dengan mudah.
Nah, jadi menurut dari developers ataupun tim Coinbigger ini banyak sekali gitu ya, kali ini investor yang telah berkecimpung di dunia industri cryptocurrency. Tetapi pasti banyak orang juga gitu ya yang telah mengharapkan menjadi seorang jutawan ataupun miliarder dalam waktu semalam. Walaupun tidak ada tumbuhan ataupun tidak ada pohon yang akan berbuah dalam satu malam. Tapi dengan adanya seperti demikian, ini mungkin benar gitu ya untuk beberapa orang itu hanya sekedar menjadi pencuci mata bagi banyak orang. Karena dengan harapan ataupun ekspektasi yang semakin tinggi mungkin agak sedikit depresi juga. Jadi buat teman-teman pun harap dipertimbangkan juga gitu ya. Karena menurut developers Coinbigger, ketika memang kalian ingin berinvestasi, kalian harus percayakan terhadap diri Anda sendiri dan investasi kita sendiri gitu ya. Jadi profil resiko kita itu sangat berbeda-beda. Jadi buat kalian yang memang ingin berinvestasi, apalagi untuk Coinbase ini yang akan kita bahas kali ini, sebetulnya dari tim ataupun developers Coinbigger tidak memaksakan untuk siapapun harus menahan, membeli, tambah muatan, dan sebagainya. Artinya buat teman-teman semua tetap dipertimbangkan masing-masing. Ketika memang kalian masih tetap percaya untuk Coinbase ini akan menjadi besar di suatu hari nanti, silakan kalian tahan. Tetapi ketika menurut kalian Bryce kayaknya akan mati, akan rugful, akan scam, silahkan kalian jual ya. Dan untuk gua sendiri, gua masih akan tetap menang dari Coinbigger ya, karena yang gua lihat dari Bryce ini projectnya masih tetap jalan. Dan selain itu pun yang gua lihat bahwa Bryce ini sudah memiliki blockchainnya sendiri, dan blockchain dari Coinbigger ini adalah blockchain layer pertama. Walaupun masih banyak orang yang memang mungkin memiliki suatu pandangan yang begitu negatif ataupun memandang dari Coinbase ini sebelah mata, itu terserah masing-masing orang, karena semua investor itu memiliki haknya masing-masing. Tapi untuk perspektif gua sendiri dan juga sudut pandang gua sendiri, gua masih sangat yakin sekali untuk Bryce mungkin masih akan ada harapan gitu ya untuk mengalami kenaikan ataupun pemulihan. Dan pindah ke kondisi pasar, Bitcoin tampaknya malas untuk saat ini dan telah berhenti memberikan pergerakan apapun dengan pergerakan sideward selama 2 bulan terakhir. Dan namun itu sementara dan akan bangkit kembali untuk memiliki tempatnya dan mengejutkan dunia dengan kekaguman. Benar banget ya, untuk Bitcoin memang baru-baru ini sering sekali terjadi koreksi, tapi semua orang sebetulnya sudah memiliki pandangannya sendiri dan juga memiliki suatu kepercayaannya untuk kenaikan harga daripada Bitcoin. Karena bukan hanya 1-2 orang yang sangat percaya sekali gitu ya terhadap Bitcoin bisa new all time high setelah halving Bitcoin atau mungkin di bull run berikutnya. Jadi untuk kali ini hanyalah penurunan sementara dan kondisi harga saat ini untuk Bitcoin ini pun sama ya. Ini hanya untuk harga sementara. Karena pada suatu ketika Bitcoin ini mungkin akan memiliki kembali terhadap tempatnya dan bahkan akan mengejutkan seluruh dunia dengan kekaguman. Wow, ini menarik sekali ya. Tetapi itu bicara terhadap Bitcoin. Tapi semoga saja ini pun bisa mengerek juga dari kenaikan harga untuk Coinbigger Bryce. Dan di sini pun mengenai pencapaian kemitraan dan juga beberapa updatean yang telah dicapai oleh tim dan juga developers Coinbigger selama 1 minggu terakhir. Di sini untuk kemitraan, investasi strategis dan juga pengumuman penting, mungkin ini adalah salah satu transformasi yang telah dibentuk ataupun yang telah direncanakan oleh tim dan juga developers Coinbigger untuk masa depan Bryce. Dan tim baru-baru ini telah mengumumkan pertukaran peer-to-peer-nya dan juga memperjelas bahwa itu mungkin akan ditayangkan pada akhir bulan ini. Nah, jadi untuk platform peer-to-peer dari Coinbigger ini akan di-launching di akhir bulan Agustus sekarang. Jadi apa rencana Anda dan apa yang akan Anda beli dulu? Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu. Dan untuk pertukaran Bryce ataupun exchange dari Bitgear ini mengadakan jejak pendapat untuk mencantumkan PP token dan juga Floki. Dan selain itu kami membangun kembali dengan lebih kuat dan juga platform taruhan kami aktif dan hidup dengan sikap yang lebih waspada. Dan selain itu bagaimana jika kita semua memiliki aplikasi media sosial yang membeli penghargaan kepada pembuat konten dengan Bryce? Bukankah ini ide bagus untuk merevolusi industri implikasi media sosial? Nah, jadi untuk aplikasi media sosial yang sedang direncanakan oleh tim dan juga developers Coinbigger untuk para content creator yang nantinya akan diberikan hadiah berupa Coinbigger Bryce. Mungkin itu adalah salah satu ide bagus juga gitu ya untuk merevolusi industri dan juga meningkatkan dari segi utility ataupun underlying untuk Coinbigger Bryce. Walaupun sebetulnya dari segi use case, utilitas, atau underlying Coinbase ini sedikit banyaknya sudah dibuktikan bahwa Coinbase telah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di dalam platformnya Travala.com. Dan yang baru-baru ini Coinbigger juga sudah bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di dalam platformnya Travelcal.io.
Dan selain itu dengan mekanisme pembakaran bulanan dan acak kami, baru-baru ini kami membakar 3 triliunan Bryce dengan senilai $690.000 menjadikan Bryce kami lebih langka dan lebih berharga. Bergabunglah dengan kompetisi perdagangan kami di PancakeSwap dan dapatkan kesempatan untuk berbagi kumpulan $50.000. Jangan lewatkan kesempatan dan juga bergegas. Nah, jadi memang untuk event ataupun competition dari trading Coin Bigger Bryce ini di PancakeSwap ataupun di DEX akan diberikan hadiah sebanyak $50.000 kepada pesertanya yang telah mengikuti acara kompetisi untuk memperdagangkan Coin Bigger Bryce di Decentralized Exchange. Walaupun memang gua rasa itu agak sedikit berat juga ya, karena ketika kita melakukan perdagangan untuk Coin Bryce ini di PancakeSwap, kita akan dikenakan biaya tax sebanyak 12% baik penjualan ataupun pembelian. Jadi ketika penjualan dan juga pembelian itu digabungkan dan ditotalkan mencapai 24%. Jadi itu sangat besar sekali untuk kita melakukan perdagangan Coin Bryce ini di jaringannya BNB Smart Chain ataupun BAP20. Sekarang kita masuk ke dalam akun Twitter resminya Coin Bigger Bryce. Baru-baru ini pun banyak sekali updatean-updatean terbaru yang telah dirilis oleh tim dan juga developers Coin Bigger melalui pegangan Twitter pribadinya. Dan ternyata kali ini dari segi followers akun Twitter Coin Bigger ini telah mencapai 549 ribuan followers. Dan untuk pesan yang masih disematkan oleh tim dan juga developers Coin Bigger ini masih membicarakan ataupun mengenai platform peer-to-peernya Coin Bigger yang akan di-launch di akhir bulan Agustus, tepatnya di tanggal 30 mendatang. Dan sekitar 20 jam yang lalu, Coin Bryce terdaftar di salah satu exchange CetoX ini ya, dan exchange tersebut kalau tidak salah berbasis di negara Dubai. Tetapi exchange tersebut tidak terlalu besar-besar banget gitu ya. Tetapi setidaknya Coin Bryce masih tetap menjalankan dan masih tetap berada di jalurnya untuk bisa merealisasikan bahwa Bryce akan terdaftar di 10 bursa hanya memakan waktu 1 bulan, tepatnya di bulan Agustus. Dan pada tanggal 17 Agustus di sini pun ada sebuah announcement coming soon bahwa untuk exchange your cryptocurrency peer-to-peer Coin Bigger ini sudah ada sebuah tampilan sederhananya ataupun cuplikan sederhana. Jadi lebih kurangnya seperti ini gitu ya untuk exchange peer-to-peer dari Coin Bigger ini yang kemungkinan akan di-launch di akhir bulan Agustus sekarang. Dan pada tanggal 15 Agustus di sini pun ada sebuah announcement juga gitu ya mengenai project unggulan dari Coin Bigger yaitu Q-Bryce. Nah, jadi yang telah gue sampaikan tadi di awal bahwa sekarang mobil elektrik vehicle-nya Coin Bigger ini telah diterbangkan ataupun telah dikirim menuju Uni Emirat Arab. Dan kami baru saja menerima pembaruan dari Director Q-Bryce yang menyatakan bahwa mobil telah dimuat ke kapal untuk diangkut ke Uni Emirat Arab hari ini. Dan setelah mobil tiba, kami akan membagikan video yang menampilkan mobil tersebut dan juga mengatur acara peluncurannya. Wow. Nah, jadi sekarang intinya mobil dari Project Electric Vehicle ini telah diberangkatkan dari Prancis menuju Uni Emirat Arab. Mungkin ini diberangkatkannya itu lewat lautan gitu ya, bukan darat ataupun udara. Tapi setidaknya kita masih tetap menunggu gitu ya, kira-kira tampilannya itu seperti apa dan apa yang akan terjadi terkait kenaikan harga untuk Coin Bigger Bryce. Karena peluncuran tersebut itu di negara elit global gitu ya, bukan di negara-negara biasa. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu account BSC Daily yang telah membagikan suatu informasi dari beberapa project yang ada di jaringan yang BNB Smart Chain mengenai mekanisme pembakaran terbesar. Dan ternyata untuk Coin Bryce ini menduduki di peringkat kedua dengan mekanisme pembakaran terbesar yang ada di dalam jaringannya BNB Smart Chain. Jadi sorotan untuk BNB Chain Token dengan mekanisme pembakaran sorotan. Nah, jadi memang Bryce ini sedang disorot sekali karena dia telah melakukan mekanisme pembakaran dengan skala besar. Yang pertama ada PancakeSwap, yang kedua Bryce Baby Doge Floki, dan beberapa altcoin lainnya. Jadi untuk Bryce ini memang dari segi mekanisme pembakarannya sangat kencang sekali. Apalagi dengan penurunan harga kali ini, semoga saja tim dan juga developers Coin Bigger ini bisa buyback dengan skala besar karena harga Coin Bigger ini sedang murah sekali. Dan untuk informasi yang terakhir, sekarang kita masuk ke dalam bscscan.com. Kita akan update beberapa pendataan yang ada di dalam wallet mekanisme pembakarannya Coin Bigger Bryce. Jadi dari segi pemegang ataupun holders Coin Bigger, walaupun memang sekarang keadaan harganya sedang turun, namun ternyata dari segi holdersnya mengalami kenaikan sekitar 0,002%.
Tapi melihat dari segi grafiknya memang agak sedikit menurun gitu ya. Tetapi tidak masalah karena gua rasa semua project, semua token, koin sekarang rata-rata sedang mengalami koreksi ataupun penurunan. Termasuk Bitcoin sekalipun gitu ya, hari ini sedang terjadi penurunan di atas 2%. Dan mengenai keseimbangan ataupun total jumlah koin Bitgerbrice yang ada di dalam wallet mekanisme pembakarannya yang kali ini sedang tersedia sekitar 1,5 triliunan koin Bitgert ataupun setara dengan 293.000 US dollar. Dan di sini yang perlu kalian perhatikan, ketika harga Coinbase ini turun, ternyata developers Coinbase ini tidak diam dan bahkan dia telah melakukan pembelian ataupun buyback sebanyak 4 kali terhitung dari 4 hari 5 jam yang lalu. Ketika kita totalkan, jumlahnya ini melampaui 100 miliaran koin Bitgerbrice. Jadi yang pertama dia buyback sekitar 16,7 miliar, yang kedua 19 miliar, yang ketiga 71 miliar, dan yang terakhir ataupun 3 hari 8 jam yang lalu hanya 34,5 jutaan koin Bitgert. Dan di sini untuk yang terakhir dilakukan mekanisme pembakaran sekitar 3 triliunan koin Bitgerbrice. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini informasi yang ada di dalam bsgscan.com untuk informasi terupdate dari koin Bitgerbrice. So, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru yang ada di dalam koin Bitgerbrice. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.